Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini yang akan saya share, yang akan saya informasikan terkait dengan kita mencoba untuk mensimulasikan perhitungan gaji guru sertifikasi kalau misalnya skema single salary itu akan diterapkan pada tahun 2026. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang single salary ini, itu beberapa instansi itu sebenarnya sudah diterapkan ya, belum semua instansi ya. Jadi hanya beberapa instansi. Jadi benar kalau Bapak Ibu guru berkomentar bahwa instansi ini sudah menerapkan, ada juga yang berkomentar wacana dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan wacana ya, tetapi sebenarnya sudah diterapkan di beberapa instansi. Nah, karena mungkin merasa bahwa di instansi-instansi sebelumnya itu dianggap sukses, oleh karena itu perlu disebarluaskan atau diperluas proses untuk skema single salary ini. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang kemudian bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, maupun buku-buku PAUD dan TK, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, tanpa panjang lebar Bapak Ibu guru, jadi sistem single salary itu menggabungkan seluruh komponen gaji ASN Bapak Ibu guru ya. Jadi ada gaji pokok, kemudian tunjangan-tunjangan yang lain itu menjadi satu gitu. Nah, nanti akan saya bahas di next video terkait dengan apa sebenarnya keuntungan dan kerugian kalau penerapan single salary ini diterapkan di tahun 2026. Nah, untuk gaji pokok dan tunjangan sertifikasi itu tidak lagi dibayarkan terpisah Bapak Ibu guru. Jadi kalau Bapak Ibu guru melihat ya, selama ini pencairan atau pembayaran gaji Bapak Ibu guru itu kan kalau kita lihat di slip gaji itu kan berbagai macam komponen ya. Ada gaji pokok, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan sertifikasi dan lain sebagainya, ada tunjangan pimpinan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang selama ini Bapak Ibu guru dapatkan. Nah, untuk berikutnya ketika skema single salary ini diterapkan, maka itu sudah menyatu semuanya. Jadi nanti di sini akan saya simulasikan mengambil dari grade yang paling rendah, bagaimana nanti Bapak Ibu guru itu bisa mendapatkan jumlah yang Bapak Ibu guru akan dapatkan. Nah, kemudian untuk tunjangan profesi guru itu dilebur ke dalam gaji bulanan Bapak Ibu guru ya. Jadi tidak lagi terpisah seperti Bapak Ibu harus menunggu drama bahwa tunjangan profesi guru yang triwulan belum cair, kemudian THR maupun gaji ke-13 juga belum cair, ataupun tunjangan-tunjangan yang lain. Nah, ini tentunya akan diterapkan dalam skema single salary. Kemudian pendapatan guru itu diarahkan berbasis grade, jabatan, dan kinerja. Nanti di video berikutnya juga saya akan membahas bahwa berapa sebenarnya jumlah yang akan didapatkan setiap grade, jabatan, dan setiap kinerja. Karena untuk single salary itu juga berbasis kinerja Bapak Ibu guru. Jadi kalau kinerjanya bagus, kemudian menghasilkan banyak luaran mungkin atau yang lainnya, artinya sudah disesuaikan dengan SOP-nya, maka besaran yang Bapak Ibu guru masing-masing guru itu akan berbeda-beda ya, meskipun dengan kata lain adalah jabatannya mungkin sama, kemudian masa kerjanya juga sama, tetapi kalau misalnya kinerjanya antara guru A dan guru B itu berbeda, maka bayaran yang atau single salary yang akan didapatkan juga berbeda-beda gitu. Dan ini tiap bulan akan berubah-berubah Bapak Ibu guru ya, tergantung dari kinerjanya Bapak Ibu guru, seperti itu. Nah, ini perbedaan skema penggajian ya. Jadi skema yang lama sama skema yang single salary. Kalau yang skema lama itu di dalam komponennya itu adalah gaji pokok, kemudian tunjangan yang melekat ya, baik itu ada tunjangan keluarga, tunjangan pimpinan, tunjangan profesi guru dan lain sebagainya ya. Atau tunjangan profesi guru itu satu kali gaji pokok dibayar terpisah. Yang seperti Bapak Ibu rasakan saat ini itu adalah yang skema triwulan ataupun tambahan 100% TPG dalam THR dan gaji ke-13, kemudian yang skema tamsil ya, tunjangan tamsil dan lain sebagainya, tunjangan untuk daerah 3T dan lain sebagainya, itu yang didapatkan itu seperti ini kalau untuk yang skema lama. Nah, sedangkan untuk yang skema baru yaitu single salary itu satu gaji bulanan itu sudah mencangkup gaji pokok, kemudian tunjangan maupun tunjangan yang lain, atau tunjangan guru maupun tunjangan yang lain, dan penyesuaian berbasis kinerja. Artinya sekali lagi saya jelaskan bahwa kalau kinerjanya Bapak Ibu guru itu bagus di bulan itu ya, maka akan ketambahan bonus lah, istilahnya semacam itu. Tetapi kalau misalnya di bulan depannya itu kinerja Bapak Ibu guru itu ya standar-standar aja lah, artinya tidak ada yang sesuai dengan SOP,
maka reward yang akan diberikan atau bonus yang akan diberikan juga sedikit. Jadi penggajian single salary itu tiap bulannya itu pasti akan berbeda-beda Bapak Ibu guru. Yang membedakan itu adalah berdasarkan dari kinerja Bapak Ibu guru. Jadi kalau sekali lagi kalau kinerjanya bagus, meskipun pangkat, golongan, kemudian masa kerjanya ya mungkin sama dengan guru yang lain, maka tentu bayaran yang akan didapatkan juga akan jauh lebih berbeda ya, seperti itu. Jadi tapi yang perlu Bapak Ibu guru perhatikan bahwa bukan berarti ketika single salary menerapkan skema kinerja, Bapak Ibu guru melupakan tugas pokok utamanya sebagai guru, yaitu mengajar gitu ya. Jangan kemudian mengikuti bahwa kegiatan-kegiatan yang lain, artinya memperbanyak kegiatan-kegiatan yang lain yang kemudian terbengkalai untuk mengajarnya, seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah komponen dalam single salary ya. Jadi dalam komponen single salary itu ada grade dan level jabatan guru yang nanti akan saya bahas pada video selanjutnya ya. Kemudian nilai gaji dasar atau baseline per grade ya. Jadi yang akan saya simulasikan ini, yang akan saya contohkan itu adalah berdasarkan baseline yang paling rendah Bapak Ibu guru ya. Kemudian ada indeks kinerja, jadi ada standar, ada baik dan sangat baik. Jadi kalau baik itu berapa bonus yang akan didapatkan, yang sangat baik berapa bonus yang akan didapatkan. Tentunya ini berbeda-beda. Nah, kemudian ada potongan pajak dan iuran. Nah, ini iuran itu kayak iuran PGRI dan lain sebagainya. Dan itu ternyata tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu guru ya, iuran PGRI itu ya. Saya sudah tanya sama PGRI, itu hanya cuma 10.000 ternyata per bulan. Gitu. Jadi untuk ya mungkin esteller lah, seperti itu. Nah, cuma kalau pajak ini yang kemungkinan ya kalau melihat melihat pajak-pajak sebelumnya ya, artinya itu ya cukup besar ya untuk golongan-golongan kayak seperti golongan 4 dan golongan 3 itu perbedaannya ternyata cuma 100.000 kalau ketika misalnya final gajinya gitu. Nah, ini juga yang sangat disayangkan gitu. Kenapa kok begitu besar ya pajaknya? Nah, ini asumsi simulasi Bapak Ibu guru ya untuk guru ASN bersertifikasi ya. Kita ambil contoh untuk guru ASN yang sudah bersertifikasi ya. Katakanlah gaji pokok lamanya itu adalah 3 juta. Berarti tunjangan profesi gurunya itu adalah juga 3 juta karena satu kali gaji pokok ya. Kemudian tunjangan lain itu kita anggap sebagai reward ya atau kinerjanya ya. Itu dianggap bahwa kinerjanya itu baik, maka yang didapatkan itu 1 juta. Maka total penghasilannya itu akan mendapatkan 7 juta. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu guru ya, yang saya simulasikan ini adalah angka dasar yang paling minim ya, yang paling rendah yang saya ambilkan. Nah, lalu bagaimana dengan termasuk tunjangan yang lain itu, termasuk tunjangan-tunjangan keluarga dan lain sebagainya ya Bapak Ibu guru ya. Nah, ini simulasi skemanya, proses perhitungannya itu seperti ini. Jadi gaji pokok 3 juta, tunjangan profesi guru itu satu kali gaji pokok yaitu 3 juta ya, yang ditransfer akan dilakukan transfer tiap bulan. Kemudian tunjangan yang lainnya termasuk kinerja, kemudian tunjangan keluarga ya, mungkin ada transport, kemudian ada makan dan lain sebagainya, itu semuanya masuk di tunjangan yang lain. Nah, sehingga total bruto yang Bapak Ibu dapatkan itu adalah 7 juta. Nah, ini tapi belum potong pajak ya Bapak Ibu guru ya. Jadi ini baru simulasi tanpa adanya pemotongan pajak, belum ada BPJS dan lain sebagainya, semacam itu. Jadi tapi tidak akan terlalu jauh dari 7 juta ini. Seperti itu. Itu sekali lagi ini yang saya contohkan untuk yang skema paling dasar. Nah, kalau saya akan bahas pada sesuai dengan jabatan fungsionalnya, kemudian masa kerjanya, itu jauh lebih besar dari yang ini Bapak Ibu guru. Nah, ini simulasi single salary berdasarkan baseline ya. Jadi guru ditempatkan pada grade jabatan tertentu ya. Jadi baseline single salary itu katakanlah 7 juta. Seluruh komponen itu sudah melebur ya, sehingga salary baseline-nya itu adalah 7 juta. Nah, kemudian simulasi berbasis kinerja, ini kalau kita misalnya berbasis kinerja, jadi single salary finalnya itu baseline dikalikan dengan indeks kinerja. Jadi kalau katakanlah kinerja standarnya itu adalah 1, mendapatkan poin 1 yaitu 7 juta, kinerja baiknya itu 10 ya, jadi 7 juta 700. Jadi kinerja sangat baik itu 20, jadi 8 juta 400, seperti itu. Nah, ini yang Bapak Ibu guru harus perhatikan. Jadi kalau Bapak Ibu guru kinerjanya sangat baik ya pada bulan Januari misalnya gitu ya, maka akan Bapak Ibu guru dapatkan itu 8.400.000 sekian. Nah, tapi kalau misalnya di bulan Februari ternyata kinerja Bapak Ibu guru itu ya baik atau bahkan standar ya
ya udah kalau standar ya Bapak Ibu guru cuma dapat 7 juta, tapi kalau yang baik itu ya dapatnya itu adalah plus 700.000, jadi 7.700.000 ya. Nah, jadi tiap ini baseline-nya itu 700.000 ya untuk berbasis kinerjanya. Nah, ini dampak positifnya, jadi penghasilan itu akan lebih sederhana dan transparan, tidak ada pencairan terpisah antara TPG, dan tidak ada lagi drama-drama kayak pencairan TPG yang hingga hari ini itu masih belum mungkin belum terselesaikan. Kinerja berpengaruh langsung pada kesejahteraan dan mengurangi potensi keterlambatan pembayaran. Sehingga kalau saya simpulkan bahwa tunjangan sertifikasi itu tidak dihapus ya, tetapi dilebur menjadi single salary, di mana gaji guru itu dihitung berdasarkan grade dan kinerja. Nah, single salary itu mendorong keadilan dan profesionalisme, sama simulasi bersifat ilustratif dan menunggu regulasi resminya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.